Halo Sobat Purworejo, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana PSM Makassar baru saja bertanding menjamu Bali United di Stadion Gelora B.J. Habibie pekan ke-30 BRI Liga 1, dan hasil akhirnya PSM Makassar harus mengakui keunggulan tamunya yaitu Bali United dengan skor akhir 0-1. Gol kemenangan Bali United dicetak oleh Pripat Mbarga. Dengan hasil ini tentunya membuat PSM Makassar untuk sementara turun di posisi ke-8 klasemen dengan mengoleksi 44 poin. Pesaing-pesaing PSM Makassar untuk finish di urutan 4 besar tentunya semakin ramai teman-teman, karena ada Bali United, ada Borneo FC, ada Persija Jakarta, dan ada Malut United. Borneo FC tadi menang dengan skor telak 5-2 melawan PSIS Semarang ya kalau tidak salah, dan Malut United secara mengejutkan mampu mengalahkan Dewa United yang ada di peringkat kedua klasemen sementara dengan skor 2-1. Dan ini tentunya membuat PSM Makassar ya semakin sulit untuk bersaing finish di 4 besar. Tapi peluang PSM Makassar belum tertutup tentunya, karena masih ada 4 pertandingan yang menunggu PSM Makassar. Mampukah PSM Makassar di 4 pertandingan ini meraih hasil-hasil maksimal, dan baru kita melihat apakah PSM Makassar akan finish di urutan keempat atau di urutan keberapa lah. Yang jelasnya PSM Makassar di musim ini sudah dipastikan tidak akan terdegradasi teman-teman. Nah, kalau kita melihat pertandingan tadi ya PSM Makassar memang tidak bermain dengan seperti biasanya. Menurut saya teman-temannya tidak berjalan seperti biasanya permainan yang ditampilkan oleh anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares. Dan kalau kita melihat starting line up dan formasi yang diturunkan oleh Coach Bernardo Tavares ya memang agak sedikit berbeda teman-teman. Yang biasanya 3-4-3, tadi kalau tidak salah menggunakan formasi 4-3-3. Di bawah Mister Gawang ada Reza Arya Pratama, bermain cukup bagus juga teman-teman meskipun kebobolan 1 gol. Dan di dua center back ada Yoram Fernandes, ada Neto Suarez. Di wingback kiri, di back kiri dan back kanan maksud saya ada Victor Luis dan ada Lansinari. 3 gelandang yang dipakai oleh Coach Bernardo Tavares ada Akbar Tanjung, Daisuke Sakai, begitupun dengan Latir Pal, dan 3 penyerang yaitu Rizky Eka Pratama, Victor Detan, dan sebagai striker Nermin Haljaita. Sementara untuk Bali United, formasi yang diturunkan oleh Coach Teko tadi yaitu formasi 4-2-3-1, di mana di bawah Mister Gawang ada Adilso Maringga, di dua center back ada Karek Arel, ada Elias Dola, dan back kiri dan back kanan ada Andika Wijaya, ada Ricky Pajerin. 2 gelandang yaitu Kadek Agung dan Wilson, dan 3 pemain penopang striker Boris Petrovic yaitu Irfan Jaya, ada Rahmat Arjuna, dan Pripat Mbarga. Ini menurut saya ketiga pemain ini yang menjadi kunci kemenangan Bali United di pertandingan tadi. Ini pemain-pemain yang merepotkan lini pertahanan PSM Makassar, Pripat Mbarga, Irfan Jaya, dan Rahmat Arjuna. Ya, pemain-pemain cepat seperti yang dilakukan oleh Borneo FC kemarin ketika menjamu PSM Makassar. Dia menaruh pemain-pemain cepat untuk mengantisipasi kuatnya pertahanan PSM Makassar yang dijaga oleh Yoram Fernandes dan Neto Suarez. Dan terbukti tadi dengan Boris Petrovic sebagai pengganggu, ketiga pemain ini ya mampu mengelabui Yoram Fernandes, yaitu Pripat Mbarga yang berhasil mengelabui Yoram Fernandes dan mencetak 1 gol ke gawang Reza Arya Pratama, dan itu adalah gol penentu kemenangan Bali United di pertandingan tadi. Dan ya tidak apa-apa, ini adalah pertandingan, tentunya akan ada kalah, ada menang, ada seri. Yang jelasnya PSM Makassar udah mencoba tadi, tapi ya memang belum rezeki
PSM Makassar. Di samping permainannya yang memang tidak begitu bagus, ya penyelesaian akhir juga tidak begitu bagus. Karena ada dua peluang PSM Makassar tadi yang menyentuh mistar gawang. Jadi ya PSM udah mencoba sekuat tenaga tentunya, tapi hasilnya memang belum maksimal, dan ada memang beberapa pemain yang tidak tampil maksimal juga kalau menurut saya. Antaranya Rizky Eka Pratama, begitupun dengan Victor Deta yang tidak bisa bermain baik seperti biasanya teman-teman. Tapi ya pemain-pemain dari Bali United yang menjaga kedua pemain ini juga bermain cukup bagus. Ricky Pajrin dan Andika Wijaya membuat Victor Deta dan Rizky Eka Pratama ya kesulitan tentunya untuk menusuk, untuk masuk ke area-area sensitif pertahanan Bali United, sehingga Nermin Haljete tentunya ya kekurangan suplai bola juga. Jadi mudah-mudahan para pemain-pemain PSM Makassar bisa segera melupakan kekalahan ini dan fokus untuk pertandingan berikutnya, karena setelah pertandingan ini PSM Makassar akan menghadapi pertandingan yang tidak kalah sulitnya, yaitu menghadapi Chong'an Hanoi di leg kedua Shopee Cup. Untuk yang belum tahu, PSM Makassar tuh di leg pertama unggul atas Chong'an Hanoi ketika bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, unggul 1 gol teman-teman. Jadi kalau PSM Makassar di leg kedua nanti mampu mempertahankan keunggulan yang ia miliki di leg pertama, maka anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares dipastikan akan lolos ke final ajang Shopee Cup ini. Jadi ya lupakan kekalahan ini, fokus recovery, fokus ke pertandingan Shopee Cup. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil terbaik dan lolos ke final. Dan sebenarnya kekalahan yang dialami oleh PSM Makassar ini ya tidak berefek apa-apa terhadap posisi PSM Makassar di Liga 1. Tidak membuat PSM Makassar untuk terdegradasi, tapi ya untuk finish di urutan keempat klasmen di akhir musim, mungkin PSM Makassar harus berjibaku atau bersaing dengan beberapa tim yang ada di atasnya saat ini teman-teman. Jadi ya meskipun PSM Makassar kalah di pertandingan tadi, ya tidak masalah kalau menurut saya teman-teman, karena PSM Makassar juga ya tidak punya peluang lagi untuk juara. Finish di urutan keempat klasemen pun saya belum tahu apakah PSM Makassar kalau finish di urutan keempat akan mendapatkan jatah bermain di kompetisi Asia atau tidak teman-teman, karena liga kita saat ini posisinya menurun, kalah sama Liga Kamboja. Jadi saya nggak tahu apakah tim yang finish di urutan keempat klasemen Liga 1 musim ini mendapatkan tempat di kompetisi Asia musim depan. Jadi ya lolos atau finish di urutan keempat tentunya bagus buat PSM Makassar. Kalau tidak ya tidak apa-apa juga teman-teman. Jadi mending PSM Makassar setelah kekalahan ini ya alihkan fokus ke Chong'an Hanoi di leg kedua semifinal Shopee Cup. Itu yang jauh lebih penting. Setelah itu baru kembali fokus ke Liga 1 menghadapi PSS Sleman, karena berselang 3 hari PSM Makassar kembali akan bermain di Liga 1 setelah datang dari Vietnam. Mudah-mudahan hasil terbaik yang bisa diraih oleh PSM Makassar di 2 pertandingan ini, Chong'an Hanoi dan PSS Sleman nanti, dan kita akan melihat lagi seperti apa nanti di akhir musim. Apakah PSM Makassar masih bisa finish di urutan keempat atau finish di urutan keberapa? Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.